Oke, jadi masih tentang minimum maksimum, tapi sekarang kasus yang kita selesaikan itu ada constraint-nya atau ada kendalanya gitu. Kalau yang kemarin kan kita punya fungsi nih, lalu fungsi itu akan kita uji apakah dia punya apa namanya titik ekstrim atau tidak gitu ya. Nah, ketika dia punya titik ekstrim, kita memerlukan turunan kedua untuk menentukan apakah ekstrim itu ekstrim minimum atau maksimum gitu. Nah, hari ini masih berkaitan dengan bagaimana kita menemukan nilai optimum atau baik itu maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, tapi dengan diketahui batasannya gitu, kendalanya atau constraint-nya. Nah, kendala atau constraint itu harus dipenuhi gitu ya. Oke, namanya adalah metode Lagrange sebetulnya. Nah, di dalam metode Lagrange ini nanti akan ada satu pengali yaitu variabel gitu ya. Biasanya menggunakan lambda atau mu gitu. Nah, ini yang disebut dengan Lagrange. Lagrange ini sebagai alat bantu untuk mencari variabel-variabel sesungguhnya, gitu ya. Oke, bagaimana cara menggunakan metode ini? Jadi pengertiannya begini. Sekali lagi, metode Lagrange ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan titik maksimum atau minimum, jadi titik optimum gitu ya, dari sebuah fungsi yang disertai dengan persyaratannya. Nah, persyaratan ini dimasukkan di dalam fungsi kendala, gitu ya. Terapannya banyak banget, ada di terutama di bagian di bidang ekonomi ya. Contohnya adalah misalnya begini, seorang pengusaha itu pengen memaksimalkan keuntungannya. Dia sudah memproduksi sebuah produk itu lalu dijual dan ada untung nih. Lalu dia pengen untungnya itu lebih banyak. Oh, kalau begitu saya harus membuat produk ini lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kan sesungguhnya tidak semudah itu kan. Ketika kita menaikkan jumlah produk, tentu akan berkaitan dengan bahan bakunya, berkaitan juga dengan jumlah tenaga kerjanya, berkaitan juga dengan misalnya waktu pengerjaan gitu kan. Nah, tenaga kerja, waktu pengerjaan, bahan mentah, biayanya itu yang disebut dengan kendala atau disebut dengan persyaratan harus dipenuhi atau batasan-batasannya gitu ya atau constraint-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya begini. Pertama nanti di sebuah kasus itu akan ada goalnya apa nih, sasarannya apa nih gitu. Jadi fungsi sasarannya adalah biasanya diikuti dengan ada kata-kata memaksimalkan atau sebanyak-banyaknya gitu ya. Atau ada kata-kata meminimalkan atau dengan kata lain sesedikit mungkin misalnya begitu. Nah, kalau ada kalimat yang menggunakan meminimalkan atau memaksimalkan, maka fungsi itu adalah fungsi sasarannya, objektifnya, goalnya gitu ya. Nah, berikutnya kita harus tahu lihat lebih dalam syaratnya apa nih? Apa yang nggak boleh ditabrak nih gitu. Nah, itu akan menjadi fungsi apa namanya kendalanya. Nah, dalam dalam mata kuliah ini saya pakai V. Variabel bebasnya sama ya dengan fungsi fungsi sasaran. Kalau di dalam fungsi sasarannya ada 3 variabel, X, Y, Z, di fungsi kendalanya juga ada X, Y, Z. Gitu ya. Nah, kemudian dua fungsi ini kita gabung menjadi fungsi bantuan gitu. Katakanlah G gitu ya, kita buat fungsi baru yang merupakan gabungan dari fungsi sasaran ini dengan fungsi kendalanya. Jadi F ditambah V. Nah, di bagian fungsi kendala kita kalikan dengan Lagrange. Kita kalikan dengan lambda. Lambda ini yang disebut dengan Lagrange. Jadi nanti dengan menggunakan fungsi bantuan ini yang kita turunkan terhadap setiap variabel bebas yang dimiliki oleh G ini, turunannya turunan parsial ya. Jadi kita cari du G per du X, kemudian du G per du Y, dan du G per du Z. Tergantung di dalam fungsi itu ada berapa variabel bebas. Semuanya turunan pertama itu dienolkan. Nah, nanti ketika kita menolkan fungsi G ini terhadap setiap variabelnya, maka nanti akan ketemu nih nilai X, Y, dan atau Lagrange-nya atau apa namanya lambdanya. Nah, kemudian nilai-nilai itu yang digunakan untuk mencari nilai optimalnya. Kira-kira gitu, ya.
Jadi mudah kok. Jadi turunannya hanya turunan pertama, nggak ada turunan kedua. Bedanya dengan yang eh, materi minggu lalu, kalau yang minggu lalu kan ada turunan kedua, karena dia tidak punya kendala. Jadi dia tidak punya persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga eh, penentuannya untuk mencari solusinya kita perlukan turunan kedua untuk menguji apakah titik ekstrimnya itu minimum atau maksimum. Jadi turunan keduanya adalah syarat perlu gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Jadi contohnya begini. Misalnya nih, kita punya persegi panjang yang dimensinya kita nggak tahu, ukurannya nggak tahu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu nggak tahu. Tetapi yang diketahui adalah diagonalnya 2. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah luas paling besar yang bisa kita miliki apabila persegi panjang yang kita punya itu diagonalnya 2. Diagonal 2 itu kan bisa macam-macam kan ukurannya. Bisa panjang 2 lebar 2, bisa panjang 1 lebar 2 gitu. Pokoknya diagonalnya itu 2 gitu ya. Oke, nah cara mengerjakannya begini. Saya tulis ulang ya supaya paham. Jadi soalnya saya tulis lagi. Jadi pertama kita harus memahami dulu permasalahannya. Yang pertama kita harus tahu fungsi sasarannya apa nih? Atau targetnya apa nih gitu ya? Atau objektifnya atau tujuannya gitu. Nah, di sini ada kata-kata terbesar. Berarti ini memaksimalkan. Nah, berapakah luas terbesar? Oh, ini berarti memaksimalkan luas persegi panjang. Nah, sekarang kita cari rumusnya apa di sini. Kalau luas, variabelnya sebetulnya bebas. Saya pakai variabel L aja ya. Nah, jadi ini bisa kita bayangkan begini. Saya gambar insert. Ini persegi panjang. Kemudian, kan X-nya nggak tahu nih. Jadi ini kita tulis aja X gitu ya. Kemudian di sini eh, ini juga nggak tahu Y gitu ya. Nah, yang diketahui adalah ini bahwa diagonalnya itu 2 kan. Jadi ini kalau nah, saya kasih warna apa ya nih. Nah, ini aja ya. Oke, nah sekarang berarti luasnya, luas persegi panjang itu dengan variabelnya X sama Y, berarti kan panjang kali lebarnya, panjangnya X, lebarnya Y. Gitu ya. Ini fungsinya, fungsi sasarannya. Nah, berikutnya kita cari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya gambar ini. Diagonal itu kan berarti bisa kita jadikan fungsi adalah, kalau pakai Pitagoras ya, kan Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2 kuadrat kan gitu ya. Jadi ini kita tuliskan fungsi kendalanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ya. Nah, berarti sekarang kita perlu fungsi bantuan. Kita buat fungsi bantuannya.
Y, variabelnya X sama Y, sama dengan fungsi sasaran, ya fungsi sasarannya adalah XY plus fungsi bantuan yang dikalikan lambda. Jadi ini kita kalikan lambda, ya. Kemudian fungsi sasarannya fungsi kendalanya kita masukkan sini. Fungsi kendalanya ini ya, saya tulis aja. Tapi dijadikan satu ruas, jadi ini min 4 gitu. Ya. Oke, jadi ini fungsi kendalanya. Berarti sekarang tinggal kita cari turunan dari G terhadap X dan Y. Jadi sekarang kita cari du G per du X. Ini kalau diturunkan terhadap X berarti Y. Kemudian plus X kuadrat turunannya 2X kali lambda. Ini 0 ya. Nah, ini disama dengan 0. Maka ini sekarang kita keluarkan lambdanya. Di lambda sama dengan Y-nya pindah ke kiri ya. Jadi min Y. Lalu ini per 2X. Gitu ya. Oke. Terus satu lagi sekarang. Du G per du Y. Ini G, tapi kita turunkan terhadap Y. Turunannya parsial ya. Berarti XY kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya X plus X kuadrat diturunkan terhadap Y0, Y kuadrat berarti 2Y lambda. Nah, ini juga dienolkan. Jadi semua turunan pertamanya dienolkan ya. Oke, kalau ini dienolkan berarti ini X-nya pindah ke kanan min X. Ini per Y. Gitu ya. Nah, ini kan lambda. Ini juga lambda. Artinya kan kita, sama nih. Jadi sekarang kita samakan. Ini sama-sama lambda. Itu sama dengan, ini saya ambil yang ini aja. Sama ini. Ya, kan sama-sama lambda. Nah, jadi sekarang kita kalikan silang. Min Y kali 2 berarti min 2Y kuadrat. Ya, sama dengan yang ini 2X kali min X. Min 2X kuadrat. Ya. Kalau kita bagi sama dengan, kita dua-duanya kita bagi min 2, ini kan jadinya Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi ini, nah gini ya. Kemudian, sekarang kita cari nilai X dan Y-nya. Ini kita pindah ke ruas kiri, jadi ini X kuadrat, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, Y min X
Y plus X sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini ini kan diperoleh yang ini ya. Untuk yang sini Y min X sama dengan 0 itu kan berarti Y sama dengan X. Ini ya. Nah, yang ini Y-nya sama dengan min X. Gini ya. Nah, untuk Y sama dengan min X kan tidak memenuhi karena panjang itu kan tidak ada negatif ya. Jadi ini kita tulis tidak memenuhi. Ya. Jadi sekarang artinya nilai Y itu sama dengan X. Nah, ini kemudian kita masukkan ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya saya copy aja ini. Ini 4 ya. Nah, kita cari Y-nya berapa, X-nya berapa. Karena Y sama dengan X, maka Y ini boleh dong kita ganti X. Jadi kita punya X kuadrat plus X kuadrat itu adalah 2X kuadrat. Ini ya, sama dengan 4. Berarti X kuadrat sama dengan 2. Ya. Nah, X-nya berarti sama dengan akar 2. Karena min akar 2 kan tidak boleh negatif ya. Jadi ini X-nya adalah akar 2. Jadi pertanyaannya apa nanti? Berapakah luas terbesar? Nah, jadi kalau X-nya 2 maka Y-nya karena sama ya, Y-nya juga akar 2. Oke, saya copy aja. Sama kalau Y-nya juga akar 2 bukan di sini tadi ya. Karena Y dengan X sama. Jadi luas terbesar yang bisa diperoleh akar 2 kali akar 2. Karena luas itu kan X kali Y ya. Sama dengan 2. Gitu. Jadi jawabannya 2. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sebenarnya di sini sudah dijabarkan juga sih. Oke, jadi apa namanya? Y-nya 2, X-nya juga 2. Baik, nah berikutnya kita coba latihan soalnya. Sekarang misalnya begini, tentukan nilai minimum dari fungsi kendala ini, F. Kebetulan ini fungsi kendala sama fungsi sasarannya sudah diketahui gitu ya. Tentukan nilai minimum dari fungsi sasaran, fungsi tujuan 3X plus 2Y plus Z sama plus 5 terhadap atau dengan kendala
9x kuadrat plus 4y kuadrat min z sama dengan 0. Kita coba ya. Oke, ini ada fungsi eh, tujuannya. Oke ya. Sedangkan fungsi kendalanya, oke. Berikutnya kita buat fungsi bantuan. Oke, variabelnya 3 sekarang. Y, Z sama dengan ini tujuan. Lalu kita jumlah dengan ini. Kita ambilkan dulu lambdanya. Nah, gitu ya. Udah. Sekarang kita cari turunannya. Cari turunan, sorry. Oke, berarti kalau G ini kita turunkan terhadap X, maka ini hasilnya 3 plus 18X lambda. Itu ya, sama dengan 0. Berarti nih, kalau kita pisahkan lambdanya, karena nanti kan yang bisa disamakan dengan yang lain, karena fungsi lain juga pasti ada lambda ya. Di ini kita keluarkan lambdanya. Ini min gitu ya. Jadi 18-nya kita pindah ke ruas kanan. Kemudian lambda sama dengan lambda sama dengan min 3/18 ya. 3/18 X atau lambda sama dengan min 1/6 X gitu ya. Ini kita sederhanakan. Oke, kita punya satu ya. Satu lambda. Berikutnya kita cari G terhadap Y. Saya copy sini. Dua. Terus ini 0, berarti sini ya, 8Y plus 8Y sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan min 8Y. 8Y lambda, maaf ini lambdanya ketinggalan. Saya copy. Ini kita pindah ruas 1 ya, berarti ini min. Berarti lambda sama dengan
min 2 per 8Y. Ya, berarti atau sama dengan 1/4 Y. Oke, kita sudah punya ini. Satu lagi untuk G terhadap Z. G terhadap Z berarti ini 1. Kemudian plus min 1 alfa ya, 1 lambda. Jadi gini. Sama dengan 0. Nah, dari yang ketiga ini kan kita sudah ketemu langsung nih lambdanya. Berarti lambda sama dengan 1. Gitu kan? Nah, kalau lambda sama dengan 1 kan berarti kita tinggal masukkan ke sini. Kalau ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, sorry. Ini masukkan lambda ini ya. Masukkan ke sini. Kan berarti 6X sama dengan min 1. Nah, maka X sama dengan min 1/6. Gitu ya. Udah ketemu nih X-nya. Kita kasih warna kuning. Berikutnya kita masukkan ke persamaan yang satunya. Ini 1. Berarti kita punya 4Y sama dengan min 1. Maka Y sama dengan min 1/4. Ya. Udah, berarti X ketemu, Y ketemu nih. Berarti berikutnya tinggal nyari Z-nya. Dari relasi mana kita bisa mendapatkan Z ke fungsi kendala. Jadi, untuk mencari Z, fungsi kendalanya kita tulis ini 9X kuadrat plus 4Y kuadrat min Z sama dengan 0. Nah, kita masukkan. X-nya min 1/6. Ini juga sama. Y-nya min 1/4. Ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita punya 9/36. Lalu ini
1/16 kali 4 berarti 4/16. Min Z sama dengan 0. Kalau ini kita sederhanakan, ini 1/4, ini juga 1/4. Min Z sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah setengah min Z sama dengan 0. Berarti Z-nya setengah ya. Sudah ketemu Z-nya, X-nya, dan Y-nya. Pertanyaannya apa? Kita lihat lagi. Tentukan nilai minimum dari F. Jadi kita masukkan ke F. X-nya min 1/6. Min 1/4. Z-nya setengah. Sama dengan 5. Ini min setengah. Lalu ini 2 kali min 1/4 juga min setengah lagi. Plus setengah ya ini. Plus 5. Jadi ini sama ini habis, 5 dikurangi setengah. 4,5. Jadi nilai minimum dari adalah 4,5. Nah, sudah ya. Sampai di sini. Ada yang masih belum paham? Gampang ya ini. Terus ya. Oke. Nah, jadi nanti soal nomor 2 caranya sama ya. Berapakah harga maksimum dan atau minimum gitu. Kenapa ada dan atau? Karena nanti kemungkinan hasil X, Y-nya itu lebih dari 1. Jadi ada 2 pasangan koordinat gitu ya. Nah, X dan Y-nya itu nanti kita masukkan ke dalam fungsi sasarannya yang menghasilkan nilai lebih besar berarti dia nilai maksimum. Yang menghasilkan nilai lebih kecil berarti dia nilai minimum. Yang ini jelas lebih dari 2. Kemudian yang nomor 3 tadi sudah contoh soal ya, berapakah luas daerah? Sudah. Kemudian nomor 4 juga bisa. Terdapat 3 buah bilangan positif, berarti misalnya X, Y, Z atau ABC. Kalian buat seperti itu. Hasil penjumlahan ketiga buah itu ada 150, berarti A plus B plus C itu 150. Dan itu menjadi fungsi kendalanya. Persyaratan yang harus dipenuhi kan, jadi dia constraint-nya. Nah, berarti fungsi tujuannya apa? Ini ada kata-kata terbesar. Jadi fungsi tujuannya adalah jumlah semua perkalian pasangan 2 bilangan. Kan bilangannya ada 3 kan, A, B, C. Pasangan bilangan 2 bilangan berarti AB, AC, BC. Nah, AB plus AC plus BC itu menjadi fungsi sasaran. Gitu ya. Jadi
Fungsi sasarannya adalah jumlah semua perkalian dari pasangan dua buah bilangan. Di AB ditambah BC ditambah AC. Nah, nanti kalian cari angkanya harus berapa supaya hasil ini paling besar. Tuh. Saya kira ini juga tidak sulit. Kemudian ini juga sama. Gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai minimum maksimum. Ini fungsi sasarannya. Kemudian kendalanya di sini, constraint-nya. Jadi ini ditambah ini terus diturunkan gitu ya. Ini juga soal cerita, tentukan nilai-nilai minimum dan maksimum dari F pada elip yang merupakan perpotongan tabung ini dan bidang ini. Fungsi sasarannya ini, constraint-nya ini, ya. Jadi nanti untuk mencari lambda misalnya, itu sasaran ini ya harus dipenuhi bahwa Y plus Z itu sama dengan 1, kemudian bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 2 gitu ya. Nomor 8, diketahui sebuah balok tegak tanpa tutup, volumenya 32 meter kubik. Berapakah dimensinya atau ukurannya supaya bahan yang diperlukan untuk membuatnya sekecil-kecilnya? Supaya bahan yang dipakai itu sekecil-kecilnya. Artinya kita menghitung luas bangun balok tadi tanpa tutup itu. Nah, itu luasnya harus seminimal mungkin. Karena makin kecil luasannya kan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tembok itu misalnya atau kayu gitu ya, itu kan makin kecil. Gitu ya. Saya buat salah satu ya, misalnya ya nomor 8 saya buat, nanti nomor 9 untuk tugas. Satu lagi saya buatkan nomor 8. Ya. Ini soal nomor 8. Caranya sama. Kita harus tahu dulu tujuannya apa nih. Jadi fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah bahan yang diperlukan. Ini bahan yang diperlukan. Artinya menghitung luas daerahnya. Kalau ini balok, saya gambarkan dulu sebentar. Coba ya. Oh, ini ada nih. Nah, ini dia. Nah, kalau ya, kan kita nggak tahu dimensinya kan. Jadi misalnya di sini X. Lalu, nggak bisa di-enter. Kemudian yang sini, oh Y-nya sini aja. Ya udah nggak apa deh. Ini Y. Kemudian Z-nya yang sini. Ini Z-nya nih. Ya. Ini Z-nya, ini Y-nya. Tapi biasanya Z itu yang tingginya ya. Jadi ini saya buat gini aja. Yang ini yang Y, yang ini X. Gitu kan. Tanpa tutup. Jadi berarti kan fungsi tujuannya adalah, sekarang kita cari ya. F untuk variabel X, Y, Z. Coba yuk. Berarti kan luas bagian depan ini kan berarti luasnya adalah panjangnya X kali Z. Jadi X, Z. Dan itu ada di bagian depan sama belakang sana. Berarti ada 2. Ya. Kemudian bidang kiri sini itu luasnya Y kali Z. Dan ini ada 2.
ruas kiri kanan sama kiri sama kanan. Sedangkan alasnya panjangnya X, lebarnya Y. Udah, tutupnya nggak ada karena di sini tanpa tutup, jadi cuma satu. Ini fungsi sasaran. Jadi ini kita buat seminimum mungkin. Gitu ya. Nah, berikutnya kita cari nih fungsi kendalanya apa. Kendalanya adalah ini bahwa balok ini memuat 32. Nah, berarti ini kan volume ya. Berarti volume balok ini adalah X, Y, Z sama dengan 32. Nah, berikutnya sekarang kita buat fungsi bantuan. E, X, Y, Z. SAR sama dengan ini ditambah lambda. Eh, ini kita masukkan. Nah, ini ya. Udah, sekarang kita cari turunan dari G terhadap X, Y, dan Z. Oke. Hmm. 2Z plus Y. Ya. Ini kita turunkan terhadap X, jadinya 2Z. Ini enggak ada, ini Y. Lalu yang ini adalah plus YZ lambda. Sama dengan 0. Nih, lambdanya kita keluarkan. Oh, Kang. Berapa? Kita pindah ke kiri. Ini ya. Berarti lambda sama dengan nih, min 2Z min Y per YZ. Gitu ya. Saya copy aja ya. Sedangkan turunan G terhadap Y ini nggak ada. Yang ini terhadap Y jadi 2Z sama ini X. Kemudian yang ini kalau diturunkan terhadap Y berarti XZ. Oke, jadi ini XZ sama dengan min 2Z min X ya. Berarti lambda sama dengan min 2Z min X per XZ. Nah, gitu ya. Satu lagi sekarang terhadap Z. Turunan G terhadap Z. Berarti ini 2X. Lalu yang ini 2Y. Lalu yang ini 0.
Terus ini kalau diturunkan terhadap Z XY. Gitu ya. Jadi lambda XY sama dengan min 2X min 2Y. Jadi lambda sama dengan min 2X min 2Y per XZ. Gitu ya. Nah, sekarang kita samakan. Misalnya ini persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Kita usahakan rumah itu. Yang ini persamaan 3. Boleh pakai 1, 2, 1, 3 sembarang ya. Ini misalnya kita pakai 1, 2 dulu ya. Ini sama dengan ini ya. Jadi kalau kita sama-sama kalikan dengan min, ini kan jadi minnya nggak ada. Ini jadi plus. Ini ya. Kemudian ini ada yang kembar adalah Z. Jadi ini boleh kita sama-sama kita kalikan Z. Berikutnya sudah kita kalikan silang sekarang. Jadi kita punya 2XZ plus XY sama dengan 2YZ plus XY. Gitu ya. Nah, ini kan sama-sama ada XY. Kalau kita kurangi dengan sama-sama kita kurangi dengan XY kan boleh dihapus. Jadi ini hilang. Ini juga hilang. Kemudian ini 2-nya hilang, Z-nya hilang. Kita Sama-sama dibagi dengan usahakan 2Z ya. rumah itu. Jadi ini tinggal X. Yang ini tinggal Y. Jadi ternyata X itu harus sama dengan Y. Nah, Itu nih. Mobil. tinggal kita nyari Z-nya. Kita nyari Z-nya boleh pakai kesamaan Waduh. kesamakan 2 sama 3 misalnya. Waduh. Oke, maaf saya mute ya. Soalnya ini direkam. Nanti kalau mau tanya boleh dibuka. Oke, sekarang kita ambil dari persamaan 1 dan 3. 1, sebentar. Nah, ya. Ini di bawah yang sama Y ya. Jadi ini kalau sama-sama kita kalikan Y kan nggak masalah nih. Ini pembaginya Y-nya kita hilangkan. Ini. Kemudian sama kayak tadi, sama-sama kita kalikan min. Jadi kan ini minnya jadi plus. Ini ya. Udah, sekarang kita kalikan silang. Kalikan silang berarti 2XY, 2XZ maaf. 2X kali 2Z kali X plus Y kali X sama dengan yang sini 2XZ plus 2YZ.
ya. Kemudian kalau kita lihat ada, sorry sebentar, 2, benar ya? Ya, yang kembar adalah 2XZ. Jadi ini sama-sama kita kurangi 2XZ. Ini hilang. Ini juga hilang. Gitu ya. Jadi, terus kemudian ini sama-sama ada Y-nya. Kita bagi Y. Nah, jadi kita punya hubungan antara X sama Y adalah ini. X sama dengan 2 kali Z. Atau Z-nya adalah setengahnya X gitu ya. Nah, sudah X-nya ketemu, Z-nya ketemu, berarti dimensinya tinggal kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke fungsi kendala ya. Untuk mendapatkan berapa sesungguhnya nilai-nilai X, Y, Z-nya. Fungsi kendalanya adalah ini. Kita masukkan. X sama Y sama nilainya. Tinggal Z-nya ini diganti. Variabelnya disederhanakan misalnya dibawa ke Z semua atau dibawa ke X semua gitu. Kita bawa ke Z semua. Ke X semua ya. X, kemudian karena nilai X dan Y-nya itu sama, nih ya. Saya mau ngopi ini. Nah, ini ya. Jadi, sekarang kita masukkan pakai satu variabel aja. Ini X-nya, X lagi sebagai pengganti Y. Lalu Z-nya, kalau X itu 2Z, berarti Z itu adalah setengah X. Ini besaran ya. Nah, ini setengah X. Ya. Jadi kalau begitu, ini kita punya setengah X pangkat 3. Ya. X kali X kali X sama dengan 32. Nah, berarti kan X pangkat 3-nya sama dengan 64. Nah, berarti X sama dengan berapa? 4 kali 4 kali 4. 4 ya. Nah, gitu. Udah. Jadi ketemu X-nya 4. Jadi X sama dengan 4. Dan Y juga sama dengan 4. X. Sama satu lagi. Z-nya sama dengan 2. Ya. Karena Z-nya adalah setengah X. Oke. Ini dimensinya. Yang ditanyakan tadi apa? Tentukan dimensinya. Iya, oke. Jadi ukurannya begini. Dimensi kotak sebaiknya ini saya gambar lagi aja. X-nya kita ganti di sini 4. Z-nya 2. Ini 4. Itu. Ya. Dengan
eh, bahan yang diperlukan adalah bahan luas. Ya. 16 tambah 16 32 tambah 16 48. Ini ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, dengan cara yang sama, nanti kalian bisa mengerjakan tugas nomor 2, 4, 5, 7, 9. 5 soal. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, nggak ada ya. Mudah kok. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti hari ini saya akhiri dulu. Nanti tugasnya 5 soal itu ya, dicoba. Ini pertemuan ke-6 ya. Oh iya, pertemuan ke-6. Materi ujiannya sampai itu ya. Sampai sampai materi hari ini. Bu, maaf izin tanya. Ya, silakan Mbak Ajeng. Untuk share screen videonya apa di-upload, Bu? Karena 2 kali pertemuan kemarin tidak di-upload, Bu. Jadi Oh, untuk mereview materi oh sebelumnya, gitu. Bu. Iya, Bu. Masa sih? Ya, coba Iya, saya lihat. Saya belum upload ya. iya, di 2 pertemuan sebelumnya belum di-upload, Bu, sama oret-oretannya, Bu. Oh iya. Oke. Nanti tak upload. Oke, Baik, Bu. maaf. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya upload ya. Saya lupa berarti. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Baik, nanti tak upload langsung hari ini deh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ujian. Oh ya, ujiannya sih open book ya. Baik, tetap 90 menit. Ujiannya 90 menit, tapi biasanya saya kasih spare 30 menit. Oh ya, ada yang kerja malam nggak? Ada, Bu. Ada. Hmm. Jadi kalau ujian nggak bisa ya? Coba deh nanti kita kasih waktu agak panjang sedikit. Oke deh. Ya udah gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.